Kisah Masjid Tua. Azan di perut bumi. Namaku Harun. Sudah 3 tahun aku menjadi marbot di sebuah masjid tua bernama Masjid Al-Mujahidin. Terletak di daerah pinggiran kota Garut, tepat di atas bukit kecil yang disebut warga sebagai Bukit Pulau Sari. Masjid ini bukan masjid biasa. Konon dibangun oleh para pejuang zaman Belanda dan dijadikan markas rahasia sekaligus tempat ibadah yang tersembunyi. Arsitekturnya khas penuh ukiran kayu tua, pintu-pintu besar dari jati yang masih utuh, dan mimbar utama yang menghadap langsung ke kiblat. Tanpa banyak perubahan sejak puluhan tahun silam, saat pertama kali aku menginjakkan kaki di masjid ini, rasanya seperti masuk ke masa lalu, hening, sejuk, tapi juga menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hanya karena usianya, tapi karena masjid ini seolah hidup. Warga kampung jarang salat berjamaah di sini, kecuali hari Jumat atau hari besar Islam. Selebihnya, hanya aku sendiri yang merawat dan mengumandangkan azan 5 waktu. Tak ada yang melarangku untuk mengurus masjid ini. Tapi aku tahu dari cara mereka menatap bangunan ini, dari kejauhan mereka menyimpan ketakutan. Aku mulai menyadarinya sejak malam Jumat pertama saat menjadi marbot. Saat itu, aku mengumandangkan azan Isya seperti biasa. Hujan turun lebat dan petir menyambar langit hingga terdengar keras di dalam ruang utama. Ketika aku selesai azan, suara azan kedua terdengar, tapi dari bawah tanah. Waktu itu aku sempat berpikir, mungkin suara gema atau efek petir. Tapi aku bukan anak kecil. Aku hafal suara gema yang memantul dari tembok kayu masjid. Ini berbeda. Suaranya berat, dalam, dan seperti datang dari lorong sempit yang jauh di bawah. Semakin sering aku tinggal malam di masjid, semakin sering kejadian aneh terjadi. Suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun dari tidur di serambi masjid karena mendengar suara langkah kaki di ruang utama. Kupikir ada pencuri. Aku mengambil senter dan berjalan pelan ke dalam. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya barisan sajadah yang tertata rapi dan posisi satu sajadah yang terbuka seperti baru saja digunakan. Di atas sajadah itu ada setetes air, bukan air hujan, bukan juga keringat, tapi berwarna merah gelap. Hari Jumat Kliwon adalah titik balik semuanya. Hari itu, setelah salat Jumat, seorang kakek tua yang tidak pernah kulihat sebelumnya menghampiriku. Pakaiannya sederhana, wajahnya keriput, tapi matanya tajam. "Kau tinggal di sini?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. "Saya marbot, Pak." Kakek itu memandang ke arah mihrab, lalu berkata lirih, "Kalau suatu hari kau mendengar suara dari bawah mimbar, jangan jawab, jangan kau balas azannya, jangan ikuti iramanya." Aku sempat bertanya maksudnya, tapi si kakek sudah berjalan pergi. Warga sekitar juga tidak tahu siapa dia. Ada yang bilang dia bekas guru ngaji zaman dulu, tapi kebanyakan memilih bungkam. Bahkan Pak RW hanya berkata, "Kalau kau kuat iman, lanjutkan tugasmu. Tapi kalau mulai mimpi buruk, jangan lawan, pindah saja." Mimpi buruk, aku tidak terlalu percaya. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam Jumat berikutnya, tepat pukul 3 pagi, aku kembali mendengar suara azan bukan dari masjid, tapi dari bawah mimbar. Suara itu tidak seperti azan biasa. Ritmenya pelan, menyeret, seolah orang yang mengucapkannya sedang menahan napas terakhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku berdiri terpaku. Tubuhku menggigil. Tapi anehnya, kakiku bergerak sendiri mendekati mimbar. Lampu-lampu masjid berkedip sesaat, lalu mati total. Gelap. Hanya suara itu yang terdengar, menggema dari bawah tanah. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh lantai di dekat mimbar. Saat itu,
Aku merasa seperti lantai kayu. Di sana bergetar halus, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Keesokan harinya, aku mulai menyelidiki. Kutelusuri setiap sudut mimbar, papan-papan lantai, bahkan dinding kayu di sekitarnya. Dan di bagian belakang mimbar, tersembunyi di balik tirai kayu ukir, aku menemukan sebuah celah kecil. Celah itu tertutup rapat oleh papan berwarna lebih tua dari yang lain, seperti sengaja ditutupi. Aku cungkil sedikit dengan obeng. Ternyata papan itu tidak dipaku, hanya diselipkan. Saat ku lepas, debu dan hawa dingin keluar dari balik celah itu. Di baliknya, terlihat sebuah tangga batu menurun ke bawah gelap gulita. Dindingnya dilapisi batu tua, dan ada bau lembab seperti ruangan yang sudah puluhan tahun tak dibuka. Sinar senterku tak cukup menjangkau ujung lorong itu, tapi di kejauhan aku bisa melihat sesuatu. Bayangan diam, mematung, lalu bergerak pelan ke belakang. Lorong menghilang. Aku hampir menutup celah itu lagi, pura-pura tak pernah melihatnya. Tapi hatiku bergolak. Rasa ingin tahu jauh lebih kuat dari rasa takut. Jadi malam itu juga aku memutuskan turun, tapi tak sendiri. Aku mengajak Ustaz Rahmat, guru ngaji dari desa sebelah, untuk ikut serta. Beliau sudah lama kenal sejarah masjid ini. Saat kuajak, dia sempat terdiam lama. "Kau tahu," katanya, "masjid ini pernah jadi tempat penyiksaan waktu zaman penjajahan. Di bawah tanahnya ada lorong penghubung ke hutan, tapi sejak tahun 70-an pintunya ditutup karena ada santri yang hilang tak kembali setelah masuk ke sana." "Berarti lorong itu nyata?" tanyaku. Dia mengangguk. "Tapi bukan lagi lorong biasa. Kadang waktu di dalam sana tidak sama dengan waktu di luar." Aku mengira dia bercanda, tapi wajahnya terlalu serius. Malam itu kami turun bersama. Tangga itu sempit dan menurun seperti spiral. Udara makin dingin. Dinding batu yang lembab membuat napas kami berat. Setelah turun sekitar 20 anak tangga, kami tiba di sebuah lorong batu panjang. Dindingnya dipenuhi ukiran Arab gundul yang tak terbaca jelas. Dan di salah satu sisinya ada bekas darah kering. Kami berjalan pelan, berdua, hanya berbekal satu senter besar. Suara langkah kaki kami menggema panjang. Lalu dari ujung lorong terdengar suara gumaman. Bukan gumaman orang bicara, tapi seperti seseorang mengaji dengan suara tertahan, serak, dan berat. "Yasin wal Qaranil Hakim." Aku menahan napas. Ustadz Rahmat mendekatkan dirinya padaku. "Itu bukan suara orang hidup," bisiknya. Dan di saat itulah lampu senter kami mati. Gelap, hening. Dan kemudian langkah-langkah kaki mendekat dari kegelapan. Kami tidak bisa lari, tidak tahu kemana. Lalu dari kegelapan itu muncul barisan jamaah. Mereka mengenakan baju putih kusam, berdarah di bagian dada, dan semua wajah mereka tak ada hanya kulit kosong seperti topeng, tanpa mata, hidung, atau mulut. Tapi dari tubuh-tubuh itu, suara azan menggema. Puluhan suara, seperti paduan suara dari neraka. "Alaa'a, ahu, akba'a." Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Tanganku mencoba mencari jalan mundur, tapi lorong terasa memanjang tak berujung. Para jamaah itu makin dekat. Satu di antaranya mengangkat tangannya, memberi isyarat, "Ikutlah salat." Dan tiba-tiba, lampu senter kami menyala kembali. Para jamaah itu lenyap seketika, tapi di tanah tempat mereka berdiri tadi, tertinggal satu benda kecil, peci putih usang berlumur darah. Di bagian dalam peci itu, tertera nama, Kech Mahbub Shidik, 1947. Ustadz Rahmat terlihat pucat. Mahbub Shidik itu ulama yang dulu menghilang di sini. Tidak ada jasadnya. Mereka bilang dia syahid, tapi sepertinya
Dia belum dikuburkan. Arwahnya belum tenang. Aku ingin naik dan menutup lorong ini selamanya. Tapi saat kami berbalik, dinding di belakang kami berubah. Tangga sudah tak ada. Batu-batu yang semula mengarah ke atas kini membentuk tembok padat. Kami terjebak. Dan dari belakang kami terdengar suara azan lagi. Tapi kali ini bukan dari satu orang, tapi dari imam dan para makmum yang sudah lama menunggu. Langkah-langkah kami terhenti. Tangga menuju keluar telah lenyap. Seolah lorong ini berubah bentuk dengan sendirinya. Dinding-dinding batu yang semula basah dan dingin kini tampak lebih gelap. Dan hawa di dalamnya terasa seperti kuburan raksasa. Yang baru dibuka, Ustadz Rahmat berdiri di sampingku, menggenggam senter yang gemetar cahayanya. Harun, suaranya parau. Kita belum terlambat, tapi kalau kita salah satu langkah saja, kita bisa selamanya tinggal di sini. Aku mencoba menenangkan diri, tapi suara azan yang kembali terdengar dari balik lorong itu membuat tubuhku merinding. Kali ini, suaranya bukan hanya dalam dan berat, tapi berlapis-lapis, seperti gema dari banyak mulut yang berseru bersamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun tak ada satupun dari mereka yang punya wajah. Kami berjalan maju, tak punya pilihan lain. Lorong di depan memanjang dengan dinding berukir lafaz-lafaz Arab kuno yang mulai memudar. Di antara ukiran itu, terlihat lukisan samar bayangan orang bersujud dalam darah dan sosok besar bersorban hitam yang berdiri di belakang mereka. Setiap lukisan seperti bergerak perlahan saat kami lewati, dan setiap langkah kami, gema suara mengaji terdengar lebih jelas. Kami menemukan ruangan melingkar seperti musola bawah tanah. Ada mimbar batu kecil di ujung ruangan, dan barisan sajadah usang berlumur tanah dan bercak hitam. Tapi yang membuat kami benar-benar berhenti adalah ada jamaah yang sedang salat. Mereka tak bergerak seperti patung, tapi saat senter kami menyentuh mereka bernafas. Tubuh-tubuh mereka naik turun pelan, namun tidak seperti manusia biasa. Mereka mengenakan jubah putih kotor, dan tak satu pun punya wajah. Semua kepala mereka polos, kulitnya halus tapi kosong. Namun dari tubuh mereka, suara salat terdengar terus-menerus, seolah ruh mereka terjebak dalam rakaat yang tak pernah selesai. Ustadz Rahmat menutup matanya dan mulai membaca ayat kursi dengan suara keras. Tapi salah satu dari jamaah itu perlahan memutar tubuhnya ke arah kami, seperti menyadari keberadaan kami. Kepalanya menengadah, dan dari bagian wajah kosong itu muncul mulut yang terbuka lebar, seperti menyerap cahaya senter kami. Lalu, ia berjalan ke arah kami. 1, 2, 3, hingga seluruh jamaah dalam ruangan itu berdiri dan mulai melangkah, mengitari kami dalam lingkaran. Tak ada yang bersuara, tak ada yang menyentuh, tapi entah kenapa, rasanya seperti dada kami dicekik dari dalam. Aku nyaris pingsan ketika Ustadz Rahmat berteriak, Allahu Akbar, dan melemparkan peci tua yang kami temukan di lantai tadi. Begitu peci itu menyentuh tanah, gema azan dari para makhluk itu terhenti. Mereka mendongak, diam, lalu perlahan berjalan mundur, masuk kembali ke tempat mereka semula bersujud. Suasana kembali hening. Di tengah keheningan itu, terdengar suara pintu tua berderit dari sisi lain ruangan. Pintu besi tua yang sebelumnya menyatu dengan dinding, kini sedikit terbuka, memperlihatkan tangga melingkar ke bawah. Kami saling pandang. Ini belum selesai, kata Ustaz Rahmat. Mereka bukan menolak kita. Mereka mengizinkan kita masuk. Itu berujung pada ruang sempit yang penuh rak-rak kayu lapuk. Di setiap rak ada benda-benda aneh, kitab-kitab tua yang tak bisa dibaca, tasbih yang sudah menghitam seperti arang, bahkan botol-botol kecil berisi rambut
darah beku, dan potonggen nyari. Tapi di ujung ruangan itu ada meja batu, dan di atasnya sebuah nisan. Nisan itu kecil, seperti milik anak-anak, tanpa nama. Tapi di bawahnya tertulis kalimat aneh dalam huruf Arab campur aksara kuno. Yang ditanam tak pernah tidur, yang disalati tak pernah sampai, yang berdiri di belakang imam bukan manusia. Aku membaca ulang pelan, dan baru kusadari makna dari semua ini adalah salat yang dilakukan di masjid ini selama puluhan tahun mungkin tidak pernah sah, karena imamnya adalah makhluk dari tempat ini. Di bawah meja batu itu, Ustadz Rahmat menemukan kitab tua berkulit hitam. Saat ia buka, halaman pertamanya kosong. Tapi begitu ia menyentuhnya dengan telapak tangan, tulisan-tulisan muncul sendiri tertulis dalam tinta merah seperti darah yang masih segar. Tulisan itu berbunyi, Mahbub Shidik belum dibebaskan. Ia salat hingga ruhnya retak, bebaskan daya, atau gantikan tempatnya. Aku langsung menatap Ustadz Rahmat, tapi beliau justru terduduk lemas. Matanya memerah, wajahnya pucat. Harun, bisiknya, aku pernah kesini. Waktu muda dulu, aku ikut dalam rombongan yang mencari KH Mahbub. Tapi kami takut, kami lari, dan aku membiarkannya tertinggal. Air mata mulai jatuh dari pipinya. Aku yang membuka lorong ini dulu, Harun. Aku yang membuatnya terjebak. Tiba dari sudut ruangan terdengar isakan lirih. Kami menoleh dan melihat sosok berjubah berdiri membelakangi kami. Ia berdiri tepat di depan mimbar kecil batu. Assalamualaikum, suaranya pelan. Laki-laki, dalam. Seperti suara azan yang kami dengar tadi. Apakah kalian datang untuk mengimami? Kami tak menjawab. Sosok itu perlahan menoleh. Dan untuk pertama kalinya, kami melihat wajah di tempat ini. Wajah seorang pria tua, berjenggot putih, mata cekung dalam, dan dahi yang terus-menerus berkeringat darah. Tapi mulutnya tersenyum. Aku KH Mahbub Shidik, imam terakhir, yang tak pernah. Selesai rakaatnya, langit-langit ruangan mulai retak. Dinding-dinding bergetar. Tanah basah dari atas mulai menetes seperti hujan lumpur. Lorong mulai runtuh. Dan Mahbub Shidik berkata, bila kalian ingin keluar, gantikan aku. Atau lanjutkan salat yang belum selesai. Ustadz Rahmat gemetar, tubuhnya seolah diserap oleh lantai. Dan wajahnya mulai memucat seperti para jamaah tadi. Aku berusaha menarik tangannya, tapi semakin keras aku menarik, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Dengan napas tersengal, Ustadz berkata, biarkan aku yang tinggal, aku yang berdosa. Harun, kau harus keluar, kau harus tutup semua ini. Jangan sampai. Imam baru muncul lagi. Aku berteriak, tapi tak bisa menahannya. Dalam sekejap, tubuhnya terserap ke lantai. Dan di tempatnya berdiri, tersisa satu sajadah dan peci putih. Dan suara azan itu terdengar lagi, tapi kali ini hanya satu suara. Suara Ustaz Rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak tahu bagaimana aku bisa keluar. Tiba-tiba lorong kembali terbuka dan tangga menuju atas terlihat. Nafasku tercekat, tanganku gemetar. Aku berlari sekuat tenaga, naik dari lorong batu itu, keluar dari balik mimbar, dan menutup celah itu ropet-ropet dengan papan kayu. Suara azan dari bawah masih terdengar samar, tapi perlahan hilang ditelan keheningan. Hari-hari berikutnya, aku mengurung diri. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Masjid tampak biasa, tak ada suara, tak ada bayangan. Tapi malam Jumat berikutnya, saat aku mencoba salat sendirian, saat aku duduk di antara dua sujud, aku merasa ada seseorang di belakangku.
Salat berjamaah, sujud di belakangku. Kupaksakan untuk tidak menoleh. Tapi saat salam terakhir, suara lirih terdengar di telingaku. Rakaat ini belum selesai, Harun. Jangan tinggalkan aku sendiri. Dan ketika ku toleh, sajadah di belakangku terbuka sendiri. Semenjak malam itu, aku tak pernah bisa salat dengan tenang. Setiap rakaat, setiap sujud, selalu terasa ada yang menyusul di belakang. Kadang terdengar napas berat dari arah sajadah kedua. Kadang seperti ada gerakan kecil yang tak kubuat. Tapi, jelas terasa, aku tak pernah lagi benar-benar sendiri. Aku sudah mencoba menutup semua pintu ke masjid, menyegel celah di balik mimbar dengan paku dan papan. Tapi suara azan itu tak pernah benar-benar hilang. Malam Jumat, suara itu kembali terdengar dari bawah tanah. Bahkan saat tidak ada listrik sekalipun, ketika seluruh masjid gelap gulita, aku tetap mendengar gema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya satu suara, dan aku tahu pasti itu suara Ustaz Rahmat. Aku tak berani cerita pada siapapun, tapi ketakutanku perlahan berubah jadi beban. Ada satu pertanyaan yang tak bisa kulupakan. Apakah salatku selama ini sah? Jika rakaat yang kutunaikan disusupi oleh makhluk dari bawah tanah, apakah ibadahku diterima? Aku mulai goyah jiwa, dan saat itulah aku memutuskan untuk datang ke rumah Buya, satu-satunya orang tua yang masih dianggap penjaga rahasia kampung. Buya adalah wanita renta, tinggal di ujung bukit, dan dulunya konon pernah jadi istri dari salah satu ulama zaman Belanda yang menghilang misterius. Banyak orang menganggapnya sudah gila, tapi aku tak peduli. Saat aku datang, dia sedang duduk di kursi bambu, menghadap pohon beringin besar yang sudah mati. Aku sudah dengar, Harun, katanya sebelum aku membuka mulut. Kau membuka yang seharusnya tetap terkunci. Tapi itu bukan salahmu. Lorong itu memang akan terbuka kembali saat imam pertama tak selesai rakaatnya. Aku terdiam. Imam pertama, Kaech, Mahbub. Buya mengangguk pelan. Dia bukan imam sembarangan. Dia pernah menantang tentara penjajah Belanda dengan azan keras di bawah tanah. Tapi mereka menyiksanya, membuatnya sholat tanpa berhenti, siang dan malam, tanpa air, tanpa makanan, dalam kegelapan. Hingga akhirnya, rakaat terakhirnya menjadi kutukan. Dan sekarang, lanjut puja. Siapapun yang membuka jalan ke lorong itu akan menjadi bagian dari jamaahnya. Dia tak bisa selesai kecuali ada yang menggantikannya. Aku menggigit bibir. Ustadz Rahmat sudah menggantikannya. Buya menatapku tajam, tapi lorong sudah terbuka, Harun, dan selama masih terbuka, kutukan itu akan naik ke atas. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi ya justru berdiri perlahan, lalu berkata satu kalimat yang tak pernah bisa kulupakan. Imam berikutnya akan muncul di atas mimbar masjid, tapi dia bukan manusia. Hari Jumat itu, aku paksakan diri menjadi muazin. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Masjid tetap sepi. Hanya 5 atau 6 jamaah tua yang datang untuk salat Jumat. Imamnya kali ini adalah seseorang yang tidak kukenal, berjubah putih, wajah tertutup sorban, tak berkata sepatah kata pun sejak datang. Tak ada yang aneh sampai ia naik ke mimbar untuk khotbah. Begitu dia mulai bicara, aku langsung tahu suara itu bukan suara manusia. Bunyinya berat, parau, seolah berasal dari 2 tenggorokan sekaligus. Setiap kata yang diucapkannya membuat lantai mimbar bergetar. Dan yang lebih mengerikan, lafaz ayat yang ia baca salah. Bukan kesalahan biasa tapi terbalik, seolah mengulang ayat suci dalam susunan terbalik. Aku segera naik ke mimbar, berusaha menghentikannya. Tapi saat ku tatap wajahnya, sorban itu terlepas. Dan aku melihat wajah Ustadz Rahmat. Tapi wajah itu bukan wajah damai seperti sebelumnya. Matanya kosong, mulutnya robek, seperti dijahit kasar, dan keningnya
penuh guratan hitam seperti bekas terbakar. Tapi yang paling mengerikan, di keningnya terukir angka 8. Dia menatapku dan tersenyum perlahan, lalu berbisik, "Rakaat ke-8 belum selesai." Jamaah mulai panik. Mereka melihat wajah itu juga. Beberapa berlari keluar. Tapi ketika mereka mencoba membuka pintu, semua pintu terkunci sendiri. Suara kayu berderak seperti tertawa. Aku berusaha membacakan ayat kursi, tapi lidahku terasa berat. Tiba-tiba, lantai masjid terbelah perlahan dan dari balik celah itu, muncul tenggon-tenggon hitam yang menggenggam sajadah satu persatu. Jamaah tanpa wajah merangkak keluar dari lantai. Mereka berjalan pelan, mengambil posisi salat, dan entah kenapa kami semua tak bisa bergerak. Tubuh kami seolah dikunci, dan saat azan dikumandangkan oleh Imam Rahmat dari atas mimbar, kami semua ikut dalam rakaat mereka. Rakaat yang tak bisa selesai. Rakaat yang tak diakhiri salam. Rakaat yang setiap sujudnya menguras ruh. Aku tak tahu berapa lama kami tertahan dalam salat itu. Rasanya seperti berjam-jam. Tapi ketika akhirnya salam dikumandangkan oleh Imam Rahmat dan semua makhluk itu kembali masuk ke dalam celah di lantai, kami semua seperti terlepas dari hipnosis. Napas kami tersengal. Tubuh kami lemas. Beberapa jamaah langsung pingsan. Tapi saat kami menatap mimbar, Imam Rahmat sudah tidak ada. Yang tersisa di atas mimbar hanya satu peci putih berdarah dan kitab tua kulit hitam. Aku mengambil kitab itu. Di halaman pertama, tulisan lama yang kami lihat sebelumnya sudah berubah. Kini tertulis, rakaat ke-8 telah selesai. Imam baru akan dipilih saat pintu kembali terbuka. Lorong belum tertutup. Kutukan belum berakhir. Di bawahnya ada 2 nama. K.H. Mahbub Shidik 1947. Ustadz Rahmat 2025 dan ruang kosong ketiga. Dengan kalimat samar yang mulai muncul, Harun bin Malik 20. Aku menjatuhkan kitab itu. Tak sanggup membacanya lagi. Malam itu, aku kembali ke rumah Buya. Tapi rumahnya kosong. Seperti tak pernah ditinggali siapapun. Bahkan warga desa bilang, "Bu, ya sudah meninggal 3 tahun lalu." Namun di depan pintu rumahnya aku menemukan sehelai sajadah dan secari kertas. Tulisan di kertas itu berbunyi, "Jangan ikuti suara azan malam Jumat. Kalau suara itu memanggilmu dengan namamu, jangan jawab." Dan di kejauhan dari arah masjid tua, aku mendengar suara azan. Tapi kali ini bukan hanya satu, ada 2. Satu suara berat dan satu suara lain, suara kecil seperti suara diriku sendiri. "Harun, waktumu belum selesai." Langkah Harun tertahan. Suara jeritan di ruang bawah tanah kini berganti dengan lantunan azan. Namun terdengar aneh seperti diputar mundur. Suara itu mengalun dari balik pintu besi yang separuh terbuka, menuntunnya ke dalam ruangan sempit dengan dinding batu bata merah yang masih bernoda darah kering. Seketika, hawa dingin menyergap, dan di tengah ruangan itu Harun melihat sebuah mimbar tua yang hampir identik dengan mimbar masjid di atasnya. Hanya saja, berlumut dan retak-retak. Di depannya, 5 sosok berpakaian putih sedang salat berjamaah. Imamnya mengenakan surban besar dan berdiri diam. Terlalu diam, Harun mengendap, menahan napas. Begitu ia mendekat, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Para makmum itu tidak punya wajah. Kulit wajah mereka rata, kosong tanpa mata, hidung, atau mulut. Tiba-tiba, sang imam berpaling. Wajahnya juga tak ada. Tapi Harun bisa merasakan tatapan tajam menusuk jiwanya. Suara berat keluar dari tubuh itu, seperti dari kedalaman sumur. "Kau telah memasuki tempat yang tidak boleh dijamah manusia hidup." "Siapa kalian?" Suara Harun bergetar. Sang imam mengangkat tangannya.
dan dinding ruangan pun berguncang. Tampak kilasan bayangan masa lalu. Tentara kolonial membawa para ulama ke ruangan ini, memaksa mereka menyangkal agama. Dan ketika mereka menolak, satu persatu dibunuh di tempat ini. Darah mereka diserap tanah, doa mereka tak pernah sampai ke langit. Ucap sang imam tanpa suara. Kami terperangkap dalam waktu. Karena dendam dan dosa yang tak terhapuskan. Harun tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Lalu, aku harus bagaimana? Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar, suara yang dikenalnya, suara Pak Daud. Tapi ketika Harun menoleh, wajah Pak Daud sudah dipenuhi luka bakar. Matanya hitam legam. Kaulah penjaga baru tempat ini. Harun, sudah saatnya kau menggantikan aku. Ganti? Apa? Pak Daud membuka jubahnya, memperlihatkan dadanya yang bolong. Di sana ada tasbih besi yang membara, terbenam di dalam daging. Ganti dosaku, ganti tanggung jawabku, ganti tugasku untuk menahan mereka tetap di sini. Tiba-tiba tanah di bawah Harun retak, dan tenggen-tenggen gelap muncul, menarik kakinya. Di kejauhan, dari atas dalam masjid terdengar suara langkah. Orang masuk. Waktu salat subuh telah tiba. Tapi Harun masih di bawah. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh azan yang lagi-lagi terdengar. Kali ini dari bawah tanah, dan bukan dari masjid. Seketika ruangan berputar. Harun tak bisa membedakan mana atas, mana bawah. Ia sadar satu hal. Waktunya hampir habis. Kalau ia tidak keluar dari sini sekarang, ia akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Namun, tepat sebelum gelap itu menelannya, ia melihat cahaya samar di ujung lorong cahaya dari pintu rahasia tempat ia masuk tadi. Harun memaksakan tubuhnya merangkak ke arah cahaya itu. Tapi dari belakang, suara sang imam terdengar seperti bisikan angin. Kau sudah tahu rahasia ini, dan rahasia ini akan ikut kemanapun kau pergi. Langkah Harun terhenti di hadapan pintu tua berukir kaligrafi yang sebagian rusak dimakan waktu. Di balik pintu itu, gema ayat suci terdengar samar, namun seperti dilantunkan dengan nada yang aneh, berat, lambat, dan menggantung di udara seperti suara yang lahir dari tenggorokan tanpa daging. Syekh Rahman berdiri di sisi Harun, memegang kunci kuningan kecil yang telah ia bawa sejak awal. Di balik pintu inilah, bisiknya, tempat mereka terperangkap. Dengan tangan gemetar, Harun menerima kunci itu dan memutar lubangnya perlahan. Apa yang akan kita temui di sana? Sejarah, dosa doa-doa yang tidak pernah terkabul, jawab Syekh Rahman. Pintu berderit terbuka, memperlihatkan ruangan bundar seperti mihrab, namun penuh dengan bercak darah, kering dan jeruji besi yang mencuat dari dinding. Di dalam ruangan itu, terdapat 7 mayat ulama yang duduk bersila dalam posisi sholat. Mata mereka membusuk, tapi wajahnya terlihat damai. Harun menelan ludah. Mereka tidak membusuk seluruhnya. Syekh Rahman menunduk. Mereka belum benar-benar mati, hanya menunggu. Dijebak dalam waktu, dalam lorong yang tak terjamah sejarah. Tiba-tiba, salah satu mayat itu mengangkat kepalanya. Suaranya lirih, namun menghentak sukma. Kami menunggu, penebus. Tanah bergetar. Cahaya dari atas seolah ditarik ke bawah. Dinding-dinding lorong merintih. Dan suara azan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, namun bukan dari langit, melainkan dari tanah. Syekh Rahman mendadak berubah. Tubuhnya melengkung aneh. Tangan dan kakinya menjadi panjang. Wajahnya memudar, dan sosok itu mengeluarkan suara mirip desisan panjang. Kau pikir aku penjaga? Katanya dengan suara penuh cemooh. Aku adalah sisa dari ritual terakhir. Yang gagal, aku hanya perlu 1 jiwa untuk menyempurnakan semuanya. Dan kau datang membawa kunci. Harun mundur, napas tercekat. Ruang itu tiba-tiba berubah menjadi gelap,
Dindingnya menyatu, mengurung, seolah menjadi satu makhluk hidup. Tubuh para ulama yang semula diam, kini bangkit satu persatu, membentuk lingkaran, membaca dizikir dalam bahasa Arab tua, tapi bukan Harun yang mereka incar. Si Keramanor, whatever he was, berteriak, terhisap ke dalam lubang yang terbuka di tengah lantai. Tangan-tangan tulang dari bawah menariknya sambil berseru dalam bahasa yang hanya dipahami oleh arwah yang tertahan terlalu lama. Harun menutup telinga, tapi suara itu menembus segalanya. Lalu, hening, entah bagaimana, Harun kembali berdiri di atas mimbar masjid. Lorong itu tertutup. Tak ada pintu, tak ada celah. Waktu menunjukkan jam 3:33 dini hari. Masjid kosong, sunyi. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dinding yang tadinya berjamur, kini bersih. Kubah kembali utuh. Gema. Azan subuh kembali terdengar dari pengeras suara. Bukan dari tanah. Namun, satu hal yang tidak berubah. Harun tidak sendiri. Setiap malam, sebelum azan subuh, ia melihat sosak-sosak bersarung putih masuk ke dalam masjid dari arah lorong yang sudah tertutup, duduk, salat, lalu menghilang perlahan sebelum fajar. Ia tak pernah mengusir, tak pernah bertanya, hanya diam, membersihkan masjid seperti biasa, dan memastikan lantai selalu bersih dari jejak darah yang muncul setiap malam Jumat. Beberapa tahun kemudian, seorang jemaah yang baru pindah ke daerah itu bercerita ke warga lain, "Saya senang masjid itu masih ramai. Saya sering ikut salat tahajud. Imamnya tua, berjanggut putih, tapi suaranya merdu." Warga terdiam, lalu menjawab pelan, "Masjid itu sudah kosong sejak Pak Harun hilang 3 tahun lalu. Tak ada lagi yang jadi marbot. Tak ada lagi imam. Kami semua pindah ke masjid baru di seberang jalan." Lelaki itu membeku, "Tapi saya salat di sana barusan, malam ini." Mereka menatapnya. Masjid itu tak punya listrik, tak punya pengeras suara, tak pernah dibuka lagi sejak lorong itu tertutup. Dan cerita pun tamat.